Saya nggak suka ya, saya berlaku baik sama dia supaya dia suka sama saya. Ya, Itu saya ya, nggak saya kali tuh bang. sama saya juga. Saya juga seperti itu. Saya juga nggak pernah eh, menaruh topeng di diri saya ini. Saya tampil apa adanya. Kalau kamu suka, silakan. Kalau kamu nggak suka, nggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore hari ini, saya udah kedatangan seorang eh, pembicara. Iya, pembicara. Dia Eh, adalah Tonang Gimbal. Iya, kita akan berbicara seputar masalah rambut gimbal ya, dan bagaimana treatment-treatment khusus yang dilakukan oleh para orang-orang berambut gimbal. Selamat sore iya. Tonang, apa kabar? Sore bang. Mantap ya. Baik baik. Jadi gimana nih kok bisa namanya jadi Tonang Gimbal, atau image itu udah emang tertanam dari dulu sebelum gimbal atau setelah gimbal sih? Image-nya sih baru-baru ini bang. Baru semenjak saya gimbal sih. Semenjak gimbal. Semenjak gimbal. Aha. Image itu juga tumbuh gitu selama saya di Batam ini juga gitu. Oh gitu. Karena kan makanya jadi tonang gimbal gitu. Marga saya Ari Tonang gitu. Oh dari Jadi Medan. iya dari Aha. Medan. Hmm. Jadi marga saya Ari Tonang. Jadi kayak Ari Tonang ini panggil-panggilan biasanya gitu Tonang. Tonang gitu ya. Satu lagi karena saya gimbal gitu. Karena berambut gimbal gitu ya. Jadi Tonang gimbal gitu. Tonang gimbal. Iya Jadi bang. dia ini terkenal dengan Tonang gimbal. Buat kamu yang di Batam yang belum kenal atau yang udah pernah melihat sosok Tonang gimbal, ya dia ini adalah orang Medan ya, yang Iya bang. berambut gimbal gitu. Iya bang. Ini pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan uh, polemik atau kasus atau treatment seorang yang berambut gimbal itu butuh treatment khusus nggak sih bro? Iya bang. Butuh butuh banget sih. Butuh ya, Butuh butuh treatment ekstra gitu. ekstra ya. Iya Bukan bang. hanya sekedar keramas kayak kita rambut biasa gini aja yang mandi gitu, sampoan gitu ya. Enggak, enggak Gitu. karena kalau kayak saya sendiri nih, Hmm. kalau saya udah mulai risih gitu, udah Hmm. mulai bercabang gitu ya, saya harus lakukan kegiatan khusus gitu. Perawatan Kayak khusus. iya perawatan khusus, bisa saya keramas, bisa saya ke salon gitu. Hmm. Iya bang. Gitu ya. Jadi memang nggak sembarangan ya. Enggak Bukan hanya seperti persepsi orang, seorang yang berambut gimbal itu adalah seorang yang dalam tanda kutip itu pemalas, si gondrong yang malas dan akhirnya rambutnya seperti tali rumpon gitu ya kan? enggak bang. Bukan ya? Malahan kalau itu persepsi orang salah sih sebenarnya. Salah ya. Salah karena kalau saya sendiri nih, Mhm. kalau saya aja bau gitu, ya saya sendiri risih gitu. Oh gitu ya. Iyalah. Iya. Jadi pandangan orang ke orang yang berambut gimbal gitu, Mhm. kalau orang lain bilang gimbal itu jorok, gimbal itu kumuh, gimbal itu bau, salah sih Itu sebenarnya. salah ya. Salah bang. Benar 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 benar. Tapi ada juga sepersekian dari orang yang berambut gimbal itu memang terkesan dia itu memang jorok gitu ya kan. Tapi dalam tanda kutip tidak semuanya gitu. Tidak Tidak semuanya bang. semuanya. Karena kalau saya sendiri sih, kalau saya bau gitu, ya teman-teman saya pasti positif, nggak ada yang mau dekat dengan saya kan Benar gitu. benar 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 benar. Benar. Jadi kalau udah merasa agak-agak lain gitu, berarti ini udah butuh perawatan khusus atau udah butuh dikeramasin atau butuh diginiin gitu ya kan? Iya siap bang. Karena Gitu. saya juga seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu bisa ke salon saya, karena di situ karena saya sering keramas, di situ mulai rambut saya bercabang-cabang gitu.
Oh gitu. Iya bang. Terlepas dari locknya itu ya. Iya, Iya benar. terlepas dari locknya, kunciannya, ya di situ kita mulai apalah masuk kayak di sasak gitu dia bang, supaya Hmm. rapi lagi gitu. Di treatment lagi, di jarum lagi lah mungkin ya. Iya bang. Ah. Jadi ini rambut apa? eh udah berapa tahun nih? Segini panjang segitu. Kalau saya sih udah 3 tahun 4 tahun nih bang. 3 tahun 4 tahun baru segitu. Iya bang. Wow. Jadi eh buat kalian yang pengen gimbal bro, mungkin perlu dipikir-pikir lagi lah. Karena untuk 2-3 tahun aja baru sebahu loh. Iya. Apalagi kalau untuk mencapai satu pantat segini ya, itu Iya, mungkin Bang. butuh waktu, butuh uang, butuh semua lah, butuh kesabaran ya. Benar, Iya, benar, Bang. benar, benar. Karena kami yang gimbal ini bukan cuman pengen coba-coba, apalagi diri saya sendiri nggak Iya. pengen coba-coba gitu. Benar, benar. Udah memang tumbuh dari udah memang saya mau gimbal udah dari waktu saya sekolah lah, mulai SMA itu. Mhm. SMA, masa-masa SMA saya pengen keren nih, asik nih. Iya, Jadi saya dalami dulu, pelajari dulu ya. pelajari dulu sebelum saya gimbal gitu. Begitu setelah yakin, barulah dibuat. Iya, baru saya eksekusi lah. Iya, 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 iya. Segitu excitednya dia ya untuk menggimbal rambutnya gitu ya. Ini bro, aku dengar-dengar juga gimbal ini ada yang langsung dari rambut yang asli itu dibuat, ada Iya. juga yang extension gitu ya. Itu Iya, Bang. benar nggak sih? Ada sih bang. Kalau dia yang extension ini, Mhm. dia kita sa- dia bisa disambung dari rambut asli ke rambut palsu gitu. Itu dia kalau yang extension. Oh gitu ya. Iya bang. Dia gitu. lebih mudah memasang extension daripada rambut asli gitu. Daripada membuat yang aslinya Iya, gitu ya. Bang. Benar. Jadi sekarang udah benar-benar udah ada solusinya buat mereka-mereka yang pengen rambut gimbal ini ya bro ya. Udah ada extensionnya, maksudnya mereka cuman punya rambut 15 cm, udah bisa mereka extension seberapa yang mereka mau. Iya, iya. Udah ada yang memfasilitasi gitu ya. Udah bang, karena kalau dia masang rambut asli juga dapatnya itu misalnya nih rambut dia mau nggak extension, nggak mau pasang dari rambut asli ke rambut palsu, Hmm. bisa juga sih rambut dia nih misalnya udah panjang nih segini, ya jadinya nggak segini, nggak bakalan segini, jadinya Oh gitu. nggak bakalan segini gitu, rambut asli dia segini, jadinya nggak segini, Aha. pasti dia mengecil gitu. Menyusut gitu mungkin Iya, ya. Mungkin menyusut. lebih bisa dibilang menyusut gitu ya. Karena proses 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 sasaknya. sasak gitu ya. Iya bang. Oh, gitu. Jadi menurut Mas Bro itu memang eh, rambut gimbal ini identik dengan persepsi orang-orang malas. Iya Kalau sih, menurut Mas Bang. Bro sendiri, Itu sih banyak yang bilang gitu, tapi sebenarnya itu salah bang, salah ya, salah. salah ya. Persepsi yang saya bilang sendiri ya sangat salah lah, Salah ya. karena kayak kami nih yang rambut-rambut gimbal ini sering ngalami kayak ketombean gitu. Iya. Kalau kita ngelakuin kegiatan-kegiatan di luar rumah gitu, kena matahari, Mhm. yang pasti kita keringatan gitu kan, timbul ketombe-ketombe gitu. Mhm. Ya kalau saya sendiri sih, kalau saya ngelakuin kegiatan di luar rumah gitu ya saya pulang dari rumah ya langsung keramas pastinya. Berarti buat kalian yang berpersepsi selama ini salah untuk orang-orang berambut gimbal di luar sana, mereka ini bukan pemalas berarti bro. Mereka ini justru malahan lebih telaten, lebih rajin untuk merawat rambut gitu ya kan. Kalau bisa kita balikkan ya kan. Ya kalau saya sendiri sih ya rambut saya mahkota saya gitu. Iya benar-benar Iya. benar. Jadi persepsi yang bilang orang yang berambut gimbal ini adalah orang yang memang hanya bisa gondrongin rambut terus minim perawatan itu salah ya. Salah bang. Salah ya. Malahan
lebih ekstra perawatannya gitu ya kan. Iya siap Gatal bang. sedikit udah langsung dikeramas, lepas sedikit locknya udah harus ke treatment ke salon-salon atau ke barber-barber yang memang menyediakan layanan khusus gitu ya. Iya bang. Biasanya sih saya kalau treatment ke salon 2 atau 1 minggu sekali. Itu pasti saya treatment ke salon. Wajib. Pasti ya, Iya wajib bang. wajib ya. Iya bang. Kalau seandainya tidak, itu yang terjadi di rambut itu sendiri apa? Maksudnya kalau dikeramas manual sendiri di rumah aja gitu. Ya, saya kalau keramas manual gitu kan ya bisa aja sih. Cuman kalau kita keramas di rumah gitu, keramas sendiri gitu, kan mulai setiap saya keramas gitu, rambut saya kayak locknya agak agak lepas nih. Ya saya kalau keluar rumah gitu agak kurang pede. Oh gitu ya. Jadi Oh, saya gitu. wajib ke salon 1 atau 2 minggu sekali. Oh berarti sama juga kayak orang-orang yang suka klimis, pometan gitu. Kalau udah agak panjang sisi sampingnya sedikit, oh ya aku harus ke barber nih, potong rambut nih karena udah nggak nyaman pinggirnya. Mungkin begitu juga mungkin gimbal ya. Kalau locknya udah lepas atau udah keluar-keluar gitu, jadi rasa nyaman itu juga mungkin udah hilang gitu ya. Kayak nggak enak aja sih bang, nggak Hmm. pede gitu. Gimbal ini identik dengan musik reggae nggak bro? Kalau menurut kamu? Kalau menurut saya sih nggak juga sih. Gimbal bukan harus reggae, Gitu ya? enggak. Nggak ya? Kalau saya sendiri ke genre-genre popang gitu. Masih Popang. masih oke ya. Hmm. Jadi sama juga lah kayak tato gitu. Oh, apakah tato ini identik dengan premanisme? Oh tentu tidak gitu ya kan. Iya, Bang. Itu sebenarnya untuk saat sekarang ini memang udah lebih ke arah seni gitu bro. Iya, siap, Bang. Seni gitu ya. Karena nggak sedikit juga orang-orang yang kita lihat di luar sana itu yang udah tatoan, piercingan, gimbal gitu ya kan. Iya, Dan Bang. mereka juga bisa survive kerja, maksudnya nggak seperti yang orang-orang lihat lah. Pengangguran tingkat tinggi lah, persepsinya kan seperti itu gitu. Karena saya sendiri sih ya hari-hari saya ada kegiatan juga gitu. Ya benar benar benar. Tiap harinya saya ada kegiatan ya setiap hari saya keringat gitu. Ya benar 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 benar. Ya kalau lain dia kalau pas saya lagi nggak kerja gitu. Ya pas saya kerja gitu ya saya setiap saya keringat ya saya harus keramas. Gitu ya. Iya. Iya iya iya. Jadi memang nggak bisa dibiarkan lah. Iya, Bang. Nggak bisa dibiarkan. Karena kalau gimbal ini kita risih sendiri kalau ketombean gitu. Iya ya. Cara ngatasinya ya kita harus keramas gitu. Gitu ya. Itu di sampo boros nggak sih? Kalau di sampo saya 1 botol besar tuh yang pasti 1 minggu 3 hari itu putus. Berarti 10 3 hari. 10 hari. 10 hari. Iya, Bang. Itu ukuran jumbo segini ya. Iya, Bang, siap. Wow, itu cara kalau manual itu cara keramasnya Mas Bos sendiri seperti apa? Kalau saya sih cara keramas saya kalau manual ya kayak biasa aja sih, Bang. Ya tinggal kayak kita keramas sama kayak kita rambut normal gitu. Itu kan sampo itu kalau memang langsung dicocorin ke tangan terus diginiin apa enggak menjadi sebuah dandruff atau ketombe gitu atau harus di sampo itu diaduk dulu pakai air tuh kayak mana sih? Saya aduk pakai air gitu kan. Saya aduk pakai air. Terus saya keramas gitu Biar aja, kayak biar biasa. nggak langsung bersentuhan sampo itu sama rambut ya yang Iya. akan mengendap nanti yang menjadikan rambut itu menjadi ketombe atau apa Iya, gitu ya. siap, Bang. Ya kalau gitu ya pantasan boros dong. Samponya kan dicocor kayak masukin rinso untuk nyuci gitu berarti kan, dicampur Iya. air kan. Baru saya kan nggak bisa langsung ya dimasukkan keramas gitu, ya nggak bisa. Ya harus semua kena sampo gitu. Benar. Ya jadi Berarti boros. satu kali keramas itu butuh waktu berapa jam untuk sampai dia kering lagi dan kita mulai beraktivitas lagi. Kalau saya sendiri sih kalau di keramas nih kan, kalau saya mandi
itu hampir setengah jaman lah, setengah jam, 40 menit gitu saya sendiri mandi. Mandi. Mandi aja. Itu mandi saja. Iya, Belum lagi dengan treatment pengeringannya. pengeringannya belum. Belum. Belum, Bang. Berarti memang harus ada space waktu 2 sampai 3 atau bahkan mungkin sampai 4 jam untuk prepare rambut ini sampai benar-benar kita bisa melakukan aktivitas di luar ya. Iya, siap, Bang. Wow, ini nggak malas. Dia ini nggak malas, bro. Dia ini justru malahan telaten gitu. Kaum perempuan aja mungkin belum tentu keramas rambutnya bisa habis waktu 4-5 jam ya kan. Iya, Bang, siap. Seorang yang berambut gimbal aja bisa menghabiskan waktu dari mulai mandinya, proses pengeringannya bisa sampai 3-4 jam gitu. Kan Iya, butuh Bang. waktu ekstra gitu ya kan. Iya, Bang. Iya benar. Tapi menurut Mas Bro itu sebuah kesenangan, sebuah tantangan, atau sebuah kegiatan yang kadang membuat jenuh juga nggak sih? Kalau dari saya sendiri sih, awalnya nih kan, saya hobi, pengen. Ya, saya cari tahu lah, Ya. gimana lah kalau kita udah ke arah suka ke jadi kayak mimpi gitu. Jadi saya pengen ini gitu. Iya Nah, benar. terus saya pelajari gitu, saya googling gitu, saya cari tahu kalau gimbal gini gitu kan. Jadi banyak juga gimana ya, banyak juga kayak jadi bumerang gitu sama saya sendiri kalau saya gimbal gitu. Iya gitu. Jadi antara keinginan sama yang dipikirkan efek belakangnya, Iya, side efeknya gitu ya. iya, siap, Bang. Jadi memang seperti itu, bro. Maksudnya tuh banyak orang yang kadang kepengen, seperti saya sendiri juga udah lama sih kepengen. Cuman lebih memikirkan seberapa lama sih saya akan betah untuk perawatan, untuk ngejalanin berambut gimbal ini. Karena yang saya tahu sedikit banyak juga perawatannya ya seperti Mas Bro bilang tadi. Maksudnya butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, dan butuh semuanya gitu kan. Iya, siap, Bang. Nah, kalau seandainya perawatan ini dilakukan dengan ece-ece aja atau ala kadarnya saja, itu pasti risikonya juga akan nggak bisa bertahan lama gitu kan. Iya, Bang. Karena banyak juga orang yang saya lihat nih, pandangan saya, dia karena lihat orang gimbal kepingin gitu, tanpa tahu arah dan tujuannya apa gitu. Benar. Jadi dia juga sering nanya gitu kan. Dia baru gimbal nih, baru gimbal. Tujuan kamu gimbal apa? Dia bingung jawabnya apa gitu. Jadi ya saya pengen coba-coba aja, ya itu urusan mereka kan. Saya nggak campuri juga. Iya benar. Cuman kan uang dan waktu itu habis sia-sia gitu. Iya benar. Sementara kalau dia mendrag blok kan butuh biaya, Ya, bukan biaya sedikit juga kan. Benar. Sementara sebulan 2 bulan lagi dia potong. Iya benar. Kan sayang di waktu sama biaya gitu. Jadi orang yang bisa survive merawat rambutnya bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun itu memang ngalirnya awal dia menggimbal rambut itu memang ngalirnya tuh udah dari dalam ya. Udah butuh udah mempunyai sebuah pertimbangan khusus, sudah mempunyai sebuah ilmu atau pengetahuan khusus yang akan mereka jalani setelah mereka berambut gimbal gitu ya. Nggak bisa sembarangan, maksudnya latah-latahan gitu aja ya. Intinya kayak saya sendiri, saya udah niat dari dulu gitu. Niat ya. Udah niat dari dulu ya. Kayak saya eksekusinya ya sekarang waktunya itu. Jadi dari keluarga sendiri itu melihat keadaan Mas Bro yang sekarang yang udah berambut gimbal itu seperti apa sih? Jadi pro dan kontra lah, Bang. Gitu ya. Iya. Tapi kembali ke diri kita karena kita ini bukan maksudnya udah menjalani kehidupan sendiri gitu ya kan. Sih, Bang. Udah punya dunia sendiri. Iya. Ya namanya orang tua ya pastilah ada seperti apa? Duh, anakku kok kayak gini ya gitu, kok nggak rapi kali sebagai seorang laki-laki gitu, kok nggak klimis kali ya kan. Kamu kok gini kan? Iya benar. Keren sih sebenarnya.
banyak juga yang dilihat orang berambut gimbal ini, dia di apa, seperti seperti apa gitu ya, seperti ini anak mau jadi apa sih gitu, ya kan? Seolah-olah dalam tanda kutip itu dia memang pengangguran gitu. Awalnya saya gimbal juga sering ditanyain gitu sih bang, Hmm, tapi tanpa pendengaran saya kan. hmm, Ada juga yang ngomong langsung sama saya, hmm, tujuan kamu gimbal apa sih? hmm, hmm, hmm. Baru saya dengar-dengar dari mulut orang, itu anak nggak beres, Iya, nggak punya masa depan gitu. iya, Ya, saya sering sering banget sih iya. dengar suara-suara gitu. Ya karena beda bro. Kultur daerah, culture daerah kita, daerah timur ini, daerah Indonesia ini dengan daerah luar itu memang sangat berbeda sekali mindsetnya gitu. Iya, Kalau di daerah luar itu kan orang itu lebih ke lebih nggak peduli, lebih ke mandangnya itu dari sisi seni. Kalau orang kita kan lebih memandang sesuatu yang ganjil, sesuatu yang beda mereka lihat dari yang kebanyakan, mereka ngejatnya ya aneh-aneh gitu ya kan. iya bang, siap. Benar. Jadi tinggal di kita sendiri lah ya. Saya mulai dari diri saya sendiri lah. Mulai dari diri saya sendiri, terus kalau baik saya lakukan, kalau jahat ya jangan. Iyalah. Kalau tidak baik jangan saya lakukan gitu. Iya, karena ibaratnya nggak semua yang dilihat orang image-nya tidak baik itu akan berimbas buruk ya kan. Iya, siap Maksudnya bang. orang yang bertato itu nggak selalu preman. Orang yang gimbal itu nggak selalu pemalas gitu ya kan. Orang yang bersingan itu nggak selalu gembel-gembel gitu ya kan. Iya, siap. Malahan kadang-kadang mereka itu punya lebih berprestasi dibanding orang-orang yang memang kelihatannya intelektualitasnya tinggi gitu ya kan. Siap bang. Ya, aku pun lihat seperti itu. Tapi aku lebih suka orang-orang yang tampil itu apa adanya aja bro. Iya bang. Maksudnya nggak terlalu banyak bertopeng, nggak terlalu banyak memanipulasi diri gitu. Kalau saya sendiri sih, ya saya nggak bilang saya ini orang baik. Benar. Saya nggak bilang saya ini orang, ya saya banyak kekurangan gitu. Ya layak seperti manusia yang hidup di bumi lah. Iya. Ya benar seperti itu bro. Yang kita lihat selama ini kan seperti itu, memang nyata adanya gitu. Seorang itu mengharapkan orang itu tampil dengan tampilan yang benar-benar oke, santun segala macam, padahal ya di belakangnya manusia juga kan. Saya nggak suka. Ya saya berlaku baik sama dia supaya dia suka sama saya. Ya. Itu Ya. nggak saya kali tuh bang. Sama saya juga seperti itu. Saya juga nggak pernah menaruh topeng di diri saya ini. Saya tampil apa adanya. Kalau kamu suka, silakan. Kalau kamu nggak suka, nggak apa-apa. Iya. Jangan hanya ingin mengharapkan kamu menyukai saya harus bertopeng. Enggak lah. Sorry lah. Apa adanya aja. Ya, apa adanya aja. Iya. Seru juga perbincangan dengan Bro Tonang Gimbal ya, seorang anak Medan yang merantau ke kota Batam, berkarya atau berkarir di kota Batam. Ngomong-ngomong saat ini bermusik ya bro? Iya bang. Ke arah situ lah. Arah sana lah ya. Pastilah ya. Maksudnya Iya. tuh kalau udah seperti ini pasti sedikit banyaknya, walaupun bukan sebuah kerjaan yang kerjaan kali, tapi memang pasti bermusik lah ya. Mudah-mudahan aja Tuhan kabulkan gitu. Iya benar. Keren. Selama sebelumnya dari Medan langsung ke Batam, atau pernah ke selain Batam itu pernah merantau ke daerah mana juga itu enggak ya? Pernah sih bang, saya dari Medan Mhm. ke Jawa Barat. Di Jawa Barat tuh banyak yang saya jalani. Oh gitu. Sempat saya di Bogor, sempat di Sukabumi, sempat di Bandung, sempat di Bekasi gitu. Oh gitu ya. Iya bang. Pantesan tampilannya itu agak beda gitu ya. Dari yang selama ini saya sendiri ngelihat orang kalau memang udah mempunyai pergaulan sana ke sini, banyak yang udah dia lihat kejiwaannya itu memang udah berbeda gitu loh bro. Iya bang.
Benar kan? Iya sih Karena bang. pengalaman itu nggak didapatkan di bangku formal seperti sekolah gitu loh. Enggak bang. Itu memang seiring perjalanan kita kemana gitu. Kalau dari Apa yang saya kita sendiri lihat. sih alam raya sekolahku gitu. Ya gitu. Benar. Iya bang. Benar. Jadi saya sendiri banyak belajar dari luar, dari jalanan. Banyak saya pelajaran yang saya dapat dari mereka-mereka gitu. Jadi nggak selalu apa yang kita lihat di jalan itu adalah negatif ya. Enggak bang, salah. Persepsi yang sangat salah itu bang. Padahal banyak sisi-sisi positif yang kita harus lihat juga ya. Dari sisi solidaritas anak jalanan itu seperti apa. Iya siap Dia bang. berkawan seperti apa. Iya. Dia merokok sebatang itu bisa bagi sampai berapa-berapa. Benar nggak? Iya bang, benar. Orang intelektual, jangankan untuk berbagi rokok sebatang yang di mulutnya saja, berbagi rokok yang dibungkusnya aja, mereka masih dalam tanda kutip masih mikir loh bro. Benar nggak? Benar bang. Iya kan? Nah itu tadi banyaklah sisi-sisi positif yang bisa kita ambil dari orang-orang yang di jalan itu. Ini saya cuma mau ngasih tahu ke masyarakat gitu, ke orang banyak. Gimbal itu bukan malas. Iya, Gimbal itu bukan Bobrok. jorok. Gimbal itu bukan kumuh. iya, benar. Cuman mau ngasih tahu itu aja ke Iya. masyarakat kan. Cuman pengen mengedukasi masyarakat Hmm. biar kedepannya itu persepsinya nggak salah lagi ya. Iya bang. Untuk gampang sekali ngejat orang berambut gimbal. Iya siap bang. Siapa tahu nanti anak gadisnya bawa sosok pria yang berambut gimbal, terus dia udah dengerin podcast ini. Oh ya, aku pernah dengar podcast loh. Ternyata orang berambut gimbal itu gak jorok loh. Oh ya udahlah, persilahkan aja lah. Monggo mau nak, kita minum gitu ya kan. Benar nggak? Iya bang, iya. Iya benar. Jadi tips untuk mereka yang pengen atau mereka yang sudah berambut gimbal itu dari segi perawatan apa aja bro? Kalau saya sendiri sih, kalau bagi teman-teman yang pengen rambutnya gimbal, itu ya googling dulu, cari tahu dulu, niatin dulu dari diri sendiri, baru lakukan gitu. Benar. Jangan karena temennya kalian gimbal, kalian pengen gimbal gitu. Seperti musiman gitu ya. Iya, musiman. Iya, atau jangan karena ada uang berlebih terus melihat wah kayaknya asik terus dikerjain sementara basicnya pengetahuannya belum seberapa tahu 3 bulan 2 bulan udah gatal udah kutuan udah segala macam potong ya kan sia-sia. Iya siap Pak. Mm-mm. Karena kalau gimbal ini, kalau dari saya sendiri ya memang sangat perlu treatment yang ekstra, perawatan yang ekstra. Benar. Baru biaya juga ekstra. Iya benar. Gitu sih Bang. Benar. Jadi banyak yang kita lihat, banyak yang kita rasakan, banyak yang kita petik ilmu dari orang-orang yang tatoan, piercingan, gimbal gitu ya kan. Iya. Jadi siap. mereka itu melalui hal itu memang sudah mempunyai pertimbangan khusus seperti orang yang mau bikin tato loh bro. Itu udah sepintas kita memang lihat orang ini apalah gitu kok tatoan gitu. Padahal mereka sebelumnya itu udah melakukan pertimbangan khusus yang mereka udah cari-cari tahu juga atau ibaratnya udah yakin dengan apa yang mereka buat gitu ya. Iya siap Bang. Nah, jadi itulah yang membuat seni itu menjadi indah karena seorang yang membuat karya seni itu udah yakin dengan seyakin-yakinnya untuk membuat itu dirinya gitu. Tapi kalau hanya sekedar latah juga kita ngelihatnya seleki aja loh bro. Iya. Jadi banyak orang yang pengen coba-coba gitu. Pas ditanya dia itu bingung gitu mau jawab apa. Iya. Tujuan kan kalau kita melakukan sesuatu harus ada tujuan, Benar. harus ada arah dan tujuannya gitu Benar. kan. Jadi pas ditanya tujuan kamu buat begini apa, ya dia malah diem bingung kan. Lagian kalau kita lihat orang yang hanya asal saja atau ikutan saja itu rohnya juga mereka nggak dapat loh. Benar nggak? Iya, Dilihat pun nggak ada tesnya gitu, maksudnya Nggak nggak ada sesuatunya gitu ya. Iya. Benar nggak? Iya benar. Ya, yang aku rasakan seperti itu, biar tato, piercing segala macam. Kalau hanya yang ikut-ikutan saja atau latah-latahan saja atau musim-musiman saja, itu
nggak ada kesan apa-apa kalau saya lihat. Iya sih ya bang. Benar kan? Bener bang. Jadi di dunia ini memang segala sesuatu yang perlu Anda ketahui itu bro adalah melakukan sesuatu itu yang benar-benar Anda itu sudah tahu, benar-benar Anda itu sudah mampu atau benar-benar Anda itu sudah yakin untuk melakukannya. Jadi kalau Anda separuh yakin apapun yang Anda lakukan, kalau Anda itu masih separuh keyakinan, stop. Hentikan dulu, cari tahu dulu biar Anda bisa langgeng melakukan itu dan Anda bisa menyenangi apa yang Anda lakukan. Seperti itu mungkin tipsnya ya. Iya bang. Mantap sekali ya bro ya. Next saya akan undang Mas Bro lagi mungkin untuk berbincang masalah seperti apa sih gebrakan-gebrakan orang-orang berambut gimbal itu, komunitas apa sih yang mereka naungi Iya dan siap segala bang. macam. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin itu saja yang bisa kita bahas bro. Bro Oke, Tonang. oke Next siap bang. kita undang lagi ya. Oke bang siap. Siap. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Thank you.